Yang penting kita niatnya aja dulu. Oke. Bahwasanya kita tidak mencari materi di sini, kita mencari uang. Kita mencari kelapangan hidup. Kegiatan kita sosial itu adalah mencari kelapangan hidup. Bagaimana kita berkehidupan lapang, mudah urusan kita, karena memudahkan urusan orang lain. Dan itu semua hanya bisa dibalas oleh Allah itu. Tuhan itu yang membalas. Iya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di episode terbaru Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama abang senior saya nih. Abang senior, abang sekampung di Pasaman Barat, Bang Denny Mailizon. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini tadi langsung dari Pasaman Barat ya Bang? Iya, langsung dari Pasaman Barat. Ngomong-ngomong, abang Denny Mailizon ini penulis buku. Ini ada buku puisi beliau, hidangan pembuka kumpulan puisi, dan ada novel juga, ada kumpulan cerpen juga, nulis artikel juga, pernah jadi redaktur di Haluan juga. Sekarang aktif di kegiatan literasi Pasaman Barat. Menurutku salah satu orang yang berpengaruh lah dalam pergerakan literasi Pasaman Barat hari ini. Bang Denny, ya, Boy. Sekarang kesibukannya apa aja, Bang? Kesibukan pertama, kesibukan saya itu 3 macam, Boy. 3 macam yang diramu ke dalam 3 kata. Apa cinta, kerja, harmoni. Cinta, kerja, harmoni. Ya. Jadi kerja itu sebagai abdi negara. Saya ASN. Iya, saya ASN. Oke. ASN. Kemudian cinta itu keluarga. Saya alhamdulillah, insya Allah akan tetap menjadikan keluarga sebagai basic dalam kehidupan. Suami kemudian, dan ayah terbaik lah ya. Kemudian harmoni itu di dalam komunitas dan organisasi. Oke. Organisasi. Abang selain di literasi, PLP Pasaman Barat ya? FPL, sorry. FPL. Forum Pegiat Literasi. Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat. Abang ketua umum di sana ya? Ketua saja. Oh, ketua. Ketua, terus selain itu abang juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Ya. Di mana lagi, Bang? Banyak soalnya. Cuman itu ya? Ya, yang agak diseriusi cuma itu. Tapi aktif juga di gerakan-gerakan sosial ya? Ya, cuma di Pasaman Barat itu karena saya sukanya berteman, itu kadang-kadang kawan-kawan ini mengajak saya juga untuk sharing, kita diskusi, berkegiatan bersama-sama dengan relawan. Ada 23 loh di sana. 23 komunitas? NGO untuk kerelawanan gitu di Pasaman Barat. Dan itu alhamdulillah kita sejaringan semua itu. Dan abang juga terlibat di kegiatan? Iya, pasti. Makanya aku ngeliat abang sakit saya kalau nggak ikut. Iya, abang tuh sibuk banget makanya. Di Facebook ada aja yang orang nggak capek apa ya gitu. Tapi alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ya Bang iya, ya. senang mengembirakan. Nulis masih ya Bang ya? Masih. Insya Allah akan ada 2 buku. Ini buku puisi tahun kemarin? 2021 ya tahun kemarin. Iya, kemarin. Tahun ini udah ada Bang? Ada kumpulan esai. Esai saya waktu di Haluan kan saya punya kolom. Kolom itu insya Allah dibukukan. Ya. Tahun ini? Iya, tahun ini. Dan ada satu lagi novel, kenal itu insya Allah. Novel. Sekarang buku-buku abang ada 8 apa? 7 ya? Ada 7 buku. 7 buku. Tapi eksemplarnya lebih banyak Boy. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di Pasaman Barat itu sebenarnya ada beberapa penulis. Saya dari Pasaman Barat, Bang Denny dari Pasaman Barat. Ada Mande saya juga, Mande Erning ya. Desma Enim. Mande Enim dari Pasaman Barat juga. Dia punya penerbit juga. Subhan juga dari Pasaman Barat loh. Iya, Bang Subhan juga, Muhammad Subhan itu dari Kajai Pasaman Barat juga. Jadi pemerintah Pasaman Barat bikin acara literasi. Iya, ini dari Boy Chandra. Bikin acara sastra gitu. Nah, karena sekarang ini di Pasaman Barat kayaknya 2-3 tahun belakang ya Bang. Abang balik ke Pasaman Barat kapan ya Bang? 2019 ya. Ya 3 tahunan berarti ya. Tapi penetrasi ke sana itu dari 2016 kita. Ya, udah mulai masuk ya. Iya, masuk.
Dan sejak 2019 itu udah fokus banget lah. Iya. Fokus banget. Ada penerbit juga di sana sekarang. Ada banyak komunitas-komunitas juga. Udah mulai masuk sekolah-sekolah juga. Dan bahkan juga banyak penulis-penulis ya, Bang. Alhamdulillah sudah bermunculan sekarang. Bang, ceritain Bang, gimana sih prosesnya sampai sekarang tuh? Saya ngelihat nih, kok tiba-tiba banyak yang nerbitin buku, kok tiba-tiba banyak yang berani untuk bikin acara buku gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya SMA di sana, SMP nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Ini konteksnya Pasaman Barat ini? Iya, Pasaman Barat. Oke, karena Abang kita harus lihat dari Pasaman Barat dulu. Jadi mungkin ini ada kesadaran lah, kesadaran. Kalau saya sih sebenarnya dari 2017 itu, 18 itu karena saya pribadi itu terpantik ada dulu sebuah penelitian oleh instansi tertentu yang membuat penelitian apa namanya survei lah minat baca Sumatera Barat gitu kan. Iya. Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Nah, yang bikin saya agak miris itu, ya agak sakit hati lah dalam tanda kutipnya itu, Pasaman Barat itu nggak masuk wilayah survei gitu. Artinya memang minat baca di sana menurut mereka itu kurang. Nggak dianggap ada berarti. Nggak dianggap ada berarti. Okay. Gitu ya. Tapi saya rasa di Pasaman Barat itu yang saya kemudian sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya Pasaman Barat itu sebenarnya punya sejarah literasi mereka, orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Karena tokoh-tokoh Pasaman Barat loh, itu menjadi di tempat lain gitu kan, di daerah lain gitu. Tapi tidak di daerah sendiri gitu. Nah, itu artinya memang budaya literasinya ada sebetulnya. Dari dulu ada sebenarnya gitu. Ada kan, kita punya Silasi Seraguri. Iya. Kan? Itu cerpenis perempuan pertama. Yang di Talu itu ya? Iya, kalau tak ada untung. Itu cerpenis perempuan dari Talu itu loh. Iya, kampung ayah saya tuh. Iya, Wartananya kan. Ada itu budaya itu ada. Nah, sekarang mungkin terbenamnya itu karena kemudian masuknya industri sana, industri perkebunan, sawit ya. Iya, itu di mana-mana merubah kan, merubah masyarakat. Nah, tugas kita di situ itu adalah menembulkan kembali hal itu. Dan itu berhasil sebetulnya. Karena ternyata bukan minat baca kita yang kurang, Boy. Minat baca itu besar. Sangat besar sekali. Yang kurang itu adalah minat membeli bukunya. Dan minat ke perpustakaan. Yang dua ini yang jadi masalah nih. Nggak minat beli buku, tapi suka membaca gitu. Kalau kita kasih buku dibaca. Dan nggak minat ke perpustakaan karena perpustakaan itu selama ini dibikin serem. Bukan sebuah tempat yang asik gitu. Pilihan bukunya juga nggak terupdate gitu. Nah, 3 tahun belakangan ini dengan adanya Nagari, Nagari ya. Itu kan Siti Nagari itu ada perpustakaan. Ada perpustakaan dan alhamdulillah mereka beli buku banyak-banyak. TBM ya. Ada TBM juga dan perpustakaan kita di Pasaman Barat pun juga sekarang itu sangat open sekarang. Sudah sudah inklusi gitu. Terbuka dia. Terbuka. Ada gazebo tempat diskusi di sana, buku-bukunya juga update gitu. Oh, sekarang Pasaman Barat pustakannya ada? Oh, luar biasa, update. Karena sewaktu saya SMP, SMA sih nggak dapat akses itu soalnya, Bang. Iya sama. Iya kan? Nah, itu yang kita adakan. Dan di sekolah-sekolah pun sekarang sudah guru-gurunya karena sudah gerakan literasi sudah menjangkau guru-guru. Nah, mereka pun kemudian menjadikan sekolah itu minimal ada kegiatan fokus pojok literasinya gitu. Dan pengadaan buku-bukunya juga diperbaharui gitu. Berarti sekarang sekolah juga ada pengadaan buku ya? Ada buku saya nggak di sana? Tapi buku ini terkenal di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat terkenal gitu. Tapi mereka nggak tahu. Tapi Pustaka Pasaman Barat ngadain buku saya nggak. Tapi mereka nggak tahu Boy itu orang Pasaman Barat. Ayah saya orang Pasaman Barat. Ya udah. Kalau udah ayah itu berarti orang Pasaman Barat. Iya, betul. Karena kan SMP di MTSN Simpang 4, SMA di SMA 1 Pasaman Barat. Sebenarnya ya udahlah sebagian masa remaja saya sepenuhnya di Pasaman Barat. Iya sih. Ya nggak mungkin lah saya nggak orang Pasaman Barat kan. Pasaman Barat. Kalau saya bupati saya undang Boy agak 3 kali selama masa pemimpinan. Oke, Bang Denny. Bang Denny dulu menulis itu kan Abang di Ranah Patahan ya? Kampung. Silaping. Masa kecil. Namanya. Silaping. Iya. Silaping di daerah perbatasan. Antara Sumut. Iya, perbatasan geografisnya perbatasan dengan Sumut. Itu dan budayanya juga udah perbatasan. Habis Silaping Natal gitu. Habis Silaping itu
habis Silaping, habis perbatasan lah ya, Silaping, Desa Baru sampai ke Taming itu, dia itu yang paling dekat itu memang Natal. Natal ya? Ya, ada namanya Batahan di sana. Abang nulis buku di rumah masa kecil budaya seperti apa sih yang diciptakan orang tua abang? Ya, papa itu pembaca. Baca. Papa. Jadi papa kami itu kerja di bengkel. Punya bengkel. Montir ya? Iya, montir sepeda. Montir sepeda. Iya, montir sepeda ya. Oh, tapi dia selalu punya waktu luangnya itu diisi dengan membaca buku. Baca buku. Ada novel dulu paling terkenal dulu. Freddy S. Ada buku lagi Nick Carter gitu, gitu kan. Kemudian dia punya langganan dapat majalah, nggak tahu saya dari mana dapatnya. Ada majalah Umat dulu. Oh ya, majalah Islam gitu ya. Dia ada itu bacaan. Itu bacaan saya. Kalau itu yang azab-azab itu bukan? Enggak ya? Majalah Umat itu besar itu banyak lah profilnya dulu. Sekarang saya ingat saya pernah saya baca di majalah Umat tuh profil sutradara Khairul Umam juga. Saya tahu Khairul Umam di situ gitu. Majalah seperti itu. Nah, beliau tuh suka membaca. Nah, otomatis walaupun mungkin bukunya itu belum konsumsi saya, tapi diam-diam saya baca juga. Saya tahu Frides. Karena ada di rumah. Ada di bengkel. Saya pulang sekolah ke situ nemenin dia gitu. Sambil minta duit gitu. Gitu. Nah, kemudian saya sekolah di SD Impres. SD Impres itu kalau untuk pustakanya lebih kaya daripada SD negeri biasa. Karena ada pengadaan buku Impres gitu. Dulu ada pengadaan buku Impres yang diadakan oleh Balai Pustaka. Saya tahunya sekarang nih. Ternyata SD Impres ini SD percobaan bukan Bang? Bukan, dia ada dua mungkin. Enggak tahu saya bilang apanya sih. Dulu ada SD Impres namanya. Kalau saya SD Impres 6/80, sekarang udah SD negeri. Sebelum SD negeri dia mungkin. Kalau sekarang mungkin SD percobaan namanya. Iya, soalnya saya juga SD Impres dan itu karena saya di pedalaman kan. Dulu kelas 1-nya di Malala, itu kan pedalaman, namanya SD Impres juga gitu. Nah, saya di situ pustakanya itu lengkap bukunya. Saya tahu Hairil Anwar, saya tahu buku-buku Balai Pustaka lah. Saya baca di perpustakaan sekolah ya? Iya, perpustakaan sekolah itu. Ada di situ. Dan itu memang sekolah seharusnya menyediakan buku-buku. Harus. Dari dasar. Dari Dan SD. yang paling penting itu Uma itu orangnya pecerita. Uma ini ibu. Ibu ya. Uma itu bercerita kalau kita sedang dia istirahat dari dapur, dia kan sehari di dapur nih. Ya. Dia kalau istirahat udah tiduran, kan saya suka berbaring di punggungnya tuh. Ya. Dengerin suaranya gitu, enak gitu kan. Dia bercerita tuh, banyak ceritanya, cerita-cerita zaman dulu lah. Dongengin lah ya. Cerita kalau kan namanya cerita Jenako namanya. Jenaka gitu. Dia cerita macam-macam. Dia suka bercerita. Berarti selain ayah yang penyedia buku, abang juga di display dari cerita lisan dari ibu. Cuma ada suatu saat papa itu marah kepada saya karena baca buku. Jadi saya orangnya kalau sudah pernah membaca itu kelas 3 SD ke atas itu memang sangat suka sekali gitu. Buku-buku ini kalau pulang sekolah itu membaca buku saya. Karena di Silaping itu ada tempat peminjaman buku, bayar Rp100 gitu. Ada Wiro Sableng, apa segala macam lah kan, yang kita pinjam. Saya bawa pulang itu. Saya bawa pulang, lupa waktu di rumah. Jadi papa itu pernah satu kali marah besar. Semarah apa, Bang? Marah itu buku-buku saya itu dilempar keluar gitu. Oh, dibuang? Dibuang keluar, pergi kau main. Disuruh kayak main. Terbalik. Kalau anak sekarang gimana? Karena mungkin dia takut jadi tidak bersosialisasi gitu ya. Gitu. Tapi saya tahu. Nah, itu ini ingat nih. Ketika saya di Padang ini, di Padang udah kerja di sini. Kan hobi beli buku ini kan masih sampai sekarang masih ada nih. Iya dong. Buku saya ini. Lalu kemudian dia datang ke kamar, nengok buku yang banyak ini, masih pertanyaan, ini buku ini untuk apa lah sama kamu ini sebanyak ini? Sampai abang dewasa masih bertanya? Saya bilang itu, Pak, teman saya itu dokter, S2, kadang-kadang yang profesor. Jadi perlulah saya nanti kalau ngomong sama mereka, masa saya nggak tahu apa-apa. Biar imbang pengetahuan. Gitu. Padahal Bang Denny suka baca itu sebenarnya dari dia sebenarnya. Tapi dia nggak baca dari itu. Abang berapa Tapi orang alhamdulillah kok dia tuh papa itu sangat mendukung apapun kegiatan saya. Abang berapa orang sih saudara Bang? Istri papa itu dia istrinya berapa 4
Oh, sama dong kita. Dari istri pertama itu ada kakak saya, guru sekarang di Lubuk Sekaping, Kak Rita. Kemudian dengan saya satu ibu, ada dua. Cuma meninggal, adik saya meninggal, tinggal satu saya. Kemudian dengan Umak tadi yang membesarkan saya dari kecil itu, saya punya adik berapa? 1, 3, 4 ya, 4 atau 5. Katanya 6 ya? Yesi, Ian, Indah, 5. Dari 5 saudara itu 5. yang akhirnya yang hobi nulis, yang ada adik saya, Adik yang abang laki-laki, si Ikra namanya, di Jakarta dia. Oh, di Jakarta. Dia suka bikin puisi, suka bikin lagu. Katanya saya itu inspirasinya. Katanya gitu. Iya sih kayak. Soalnya saya juga sebelumnya ngobrol sama Bang Patris ya. Itu kan Bang Dedi juga nulis gitu ya. Saudara juga nulis. Izin minumnya. Ya, ternyata memang pengaruh dari kebiasaan keluarga itu kuat banget. Jadi kalau emang keluarga kita tuh hobi baca, suka buku, penyedia buku, anak-anaknya akan terpengaruh oleh itu. Nah, justru itu, makanya gerakan literasi Pasaman Barat lah ya. Ya. Saya bicara nasional nanti terlalu luas sekali. Oke, kita fokus di Pasaman Barat dulu. Gerakan literasi di Pasaman Barat itu kita fokuskan 2. Literasi sekolah 1, literasi keluarga. Oke. Ini yang penting ini. Literasi sekolah artinya kita pendekatan seperti yang Boy Pilah bilang, kita harus menciptakan pembaca. Ya ini remaja-remaja kita pupuk, kita latih mereka menulis, kita latih mereka membaca, kita berikan bacaan-bacaan yang bisa merangsang mereka. Kemudian di keluarga itu tadi tuh, saya masih punya ini cita-cita sebenarnya, dan mimpi ini berusaha kita tularkan ke pemerintah dan lain-lain, apalagi ke Nagari, agar menumbuhkan kantong-kantong literasi di Nagari-Nagari. Mirip pola Dasawisma dulu kayaknya, zaman PKK dulu kan ada Dasawisma gitu. Jadi minimal dalam 10 rumah itu adalah sebuah TBM di sana gitu. Atau kalau tidak ada TBM, minimal nagarinya, pustaka nagarinya itu bisa lah mereka berkegiatan bagaimana caranya menanamkan literasi itu di lingkungan, minimal di lingkungan kantor nagari itu, kantor wali nagari gitu. Atau di pos ronda ada buku gitu ya. Gitu. Nah, itu yang saya rasa untuk gerakan literasi ke keluarga. Karena saya tahu literasi keluarga itu penting. Karena saya sendiri sudah merasakan itu. Literasi sekolah itu penting karena saya sudah merasakan itu gitu. Makanya itu yang kita tularkan gitu. Karena akhirnya literasi itu bukan soal dia jadi penulis dan bekerja di industri buku, nggak kayak gitu. Tapi soal dia bagaimana bisa menerima informasi yang jernih. Jadi dia paham makna gitu. Kadang-kadang orang baca Bang, tapi nggak paham makna gitu. Jadi literasi itu berguna untuk bagaimana seseorang itu bisa paham menghadapi hidup. Ya, betul. Menghadapi hidup seperti yang pernah saya sampaikan juga, ada podcast saya dengan ini Bang Andra nih. Bang Joni Andra. Itu saya bilang literasi itu bagaimana seseorang itu memahami hidup agar dia menjadi manusia. Itu. Dan itu didapat dengan membaca banyak hal. Membaca banyak. Jangan batasi bacaan yang nggak boleh dibatasi. Baca saja. Sekarang ada berapa sih Bang penulis yang aktif di Pasaman Barat? Banyak. Yang nerbitin buku tiap tahun sekarang? yang tunggal itu, yang sendiri, personal itu sebenarnya sekitar 5 lah kayaknya. Siapa aja tuh? Cuma Bang? Sekarang yang berani mereka ini. Jadi kita nih sama apa panggil sama Enim? Mande itu bikin program nubar, nulis bareng. Nulis bareng. Asah gitu. Mental ya? Iya, karena dia ada penerbit kan, kita tinggal kumpulin orang, terbitin gitu. Dan banyak kawan-kawan ini memang sekarang keberanian baru nulis bareng. Tapi tidak apa-apa, saya yakin nanti dengan kebiasaan nulis bareng, kita kan cuma memotivasinya agar setiap saat bisa nulis dia, apapun merangsang dia gitu. Karena tema-tema di tempat itu banyak sekali yang bisa dituliskan gitu. Nah, kemarin kita baru nerbitin buku juga mengenai tema wisata Pasaman Barat. Ada bukunya sama. Saya lihat tuh yang biru kan ya. Iya. 27 orang penulis itu menulis tentang tempat wisata dan sosial kemasyarakatan di Pasaman Barat. Itu penulisnya Pasaman Barat semua? Pasaman dan orang Pasaman Barat kayaknya. Orang Pasaman dan Pasaman Barat ya? Nah, seperti itu. Ada mungkin yang kuliner nanti, macam-macam katanya. Siapa Bang yang kalau boleh disebut namanya 5 atau berapa orang tadi? Sekarang yang bukunya yang banyak membeli itu, yang punya banyak penggemar sekarang itu,
mungkin hampir seperti Boy nanti, saya rasa nanti, itu ada Julpasbar. Ya, si Zul. Ya. Julpasbar itu bukunya ribuan juga sih, sudah 1000 lebih sih eksemplarnya yang novel dia gitu. Dan penggemarnya banyak. Saya lihat Terpijak Tanah Rantau ya. Terpijak Tanah Rantau. Kemudian apa lagi ya? Ada semacam Senandika lah tulisnya. Kemudian yang semangat sekarang ini dari ibu-ibu nih, Bu Vera Susanti nih. Oh, Vera Susanti. Beliau di Pasaman Barat. Pasaman Barat nih. Bukannya di UNP? Enggak ya? Bukan. Dulu di UNP bukan? Kayaknya kuliah di UNP dulu. Soalnya kalau nggak salah 2016 2000 berapa dia pernah nerbitin buku juga dan di UNP kita acaranya. Sepertinya ya. Nah, beliau ini Vera Susanti. Vera Susanti. Ya, ini saya salut nih ibu-ibu nih satu ini. Banyak apanya? Memang apa namanya? Keinginannya untuk meliteratkan orang itu kuat gitu. Guru dia. Dia guru ya? Di Sanawiyah dia. Nah, kemudian ada siapa lagi? Ada si Asta juga baru satu buku. Kemudian di guru-guru banyak. Guru-guru yang banyak sekarang. Banyak macam-macam. Terakhir kemarin yang kita ingin bedah tapi nggak jadi itu ada buku sejarah yang bagi saya menarik. Dia buku judulnya Benarkah Indonesia Dijajah 350 tahun. Oh iya, itu guru sejarah saya kayaknya. Iya, guru sejarah. Bu Lis apa Bu Mis ya? Siapa sih? Lupa saya namanya. Ya. Di SMA itu ada beberapa guru yang sudah nulis buku itu. Oh iya, guru saya tuh. Jadi saya rasa ini memang gerakan literasi pada guru-guru ini penting didukung. Ya, betul. Sangat penting. Sangat penting. Di samping mereka termotivasi untuk dirinya, untuk kenaikan pangkat segala macam karena harus nulis buku kan. Dan juga ternyata mereka itu punya keinginan terpendam. Selama ini nggak bisa nerbitin buku, nggak tahu caranya bagaimana menerbitkan buku, kita kasih jalan. Apalagi di Pasaman Barat sekarang ada penerbitan gitu, ada tempat penerbit. Ya udah di sini aja gitu. Nah, bikin buku dengan mudah. Tinggal kita kasih pengertian aja, pemahaman. Berarti gitu. Abang juga ini ya, apa sih namanya tuh? Gerilya ya? Ke sekolah-sekolah. Iya, bukan saya. Saya komandoi saja. Tapi Abang juga kan? Iya. Tapi Abang juga kan? Saya awal-awalnya 2019 itu memang gerilya. Gerilya karena mencari, istilahnya teman-teman itu mencari teman gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah temannya udah banyak. Ya udah tinggal bagi tugasnya. Tinggal bagi tugas saja gitu. Mereka kemana gitu. Silakan saya ACC-kan aja gitu. Ya karena kita siapkan apanya? Kita siapkan autornya, kita siapkan apa namanya? Semacam kurikulumnya gitu. Kita siapkan untuk itu. Terakhir Abang kayaknya ke SMA Kinali gitu, saya lihat di Facebook. SMP Kinali. SMP ya? SMP Kinali itu bukan saya. Itu si Asta namanya, teman kita. Direktur bidang, kalau di bidang DPL itu dia itu bidang peningkatan SDM. Jadi di mereka itu kita bikin kontrak dengan sekolah di sana untuk pendampingan siswa. Selama ada waktunya. Nanti hasilnya itu adalah mereka itu punya buku sendiri gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini udah ngumpulin naskah nih anak-anak nih. Ternyata kalau emang mereka tahu aksesnya, mereka tahu jalannya, bisa ya Bang ya? Dan sekolah mendukung. Ya. Gitu. Bang, Pasaman Barat itu kan sebenarnya secara wilayah, itu termasuk wilayah yang kaya lah ya. Karena ada banyak sawit di situ. Oke. Abang di Pasaman Barat itu pindah udah 3 tahun lebih dengan gerakan, kalau boleh saya bilang sih di Sumatera Barat ini Padang Panjang lah, ada Bang Subhan yang aktif dan kawan-kawan gitu. Payakumbuh ada Kuyut misalnya aktif dan kawan-kawan yang literasi ya. Kalau yang komunitas lain mungkin kayak Gubuk Kopi di Solo gitu. Pasaman Barat dulu mungkin nggak ada tuh di peta itu, dan sekarang tiba-tiba rame gitu ya, maksudnya di Pasaman ada juga loh. Iya, Pasaman Bang Kurniadinata, Bang Arbi gitu. Bang Arbi gitu ya. Ya, Pasaman Timur dan Pasaman Barat ini kan sejalan nih mereka. Gitu. Dulu kan juga nggak masuk loh Bang, jujur aja nih gitu. Saya orang Pasaman Barat kan, pas nulis buku juga orang nggak tahu apa itu penulis gitu. Tapi sekarang udah masuk kan? Sekarang udah masuk gitu. Alhamdulillah. Gimana sih Bang dukungan pemerintah Pasaman Barat terhadap kegiatan-kegiatan literasi ini? Bukan ngomongin secara moral ya Bang ya, tapi apakah itu pengadaan buku ke TBM, apakah itu support acara dalam bentuk materi, festival-festival gitu? Sebagai daerah yang baru, Pasaman Barat kan daerah yang baru 14 tahun umurnya kan. Bisa jadi mungkin
Ada keinginan pemerintah memperhatikan itu. Tapi sampai sekarang memang belum besar kuenya itu dalam APBD. Kalau kita pemerintah harus bicara anggarannya kan? Iya, betul. Anggarannya itu belum terlalu besar. Cuma melalui dinas-dinasnya, dinas perpustakaan, kemudian dinas dinas pemberdayaan masyarakat nagari, dinas pendidikan, itu kegiatan-kegiatan program-program pendukung memfasilitasi gerakan literasi di Pasaman Barat itu ada. Nah, cuma butuh lebih besar lagi sebetulnya. Ada. Cuma gini, saya dan teman-teman pegiat literasi dari awal memang tidak terlalu berharap dulu untuk dukungan pemerintah. Karena pola kerja pemerintah sekarang, Boy sudah tahu, kita itu harus membuktikan dulu bahwasannya program kita ini memang jalan, bermanfaat gitu. Dan bisa kita jalankan, bukan sekedar apa saja gitu. Konsep aja konsep ya. Ada. Itu dulu kita buktikan. Makanya kita sering bikin acara itu memang tidak punya dana gitu. Berarti acara selama ini pakai dana personal? Alhamdulillah di FPL itu, apalagi sekarang sudah banyak gabung ibu-ibu. Ya. Jadi saya terharu juga kadang-kadang lihat mereka nih. Untuk konsumsi mereka bawa sendiri-sendiri gitu dari rumah. Nah, saya itu punya teman-teman seperti itu. Buat konsumsi rumah, apa yang bisa kita bawa gitu, apa yang kita bisa beri. Udah. Saya aja ditagih. Saya sering ditagih tuh. Ketua apa yang bisa dibawa? Saya cuma bawa mic. Kalau saya punya uang misalnya dikasih, ada yang punya uang kasih uangnya gitu. Termasuk lomba-lomba juga, hadiah-hadiah itu ya urunan semua itu. Apa yang bisa diberi? Makanya kita hadiah kita tuh nggak langsung kalau kita umumkan biasanya nggak kita kasih tahu hadiahnya apa dulu. Karena cariin dulu ya. Cari dulu hadiahnya. Makanya ada yang ngasih boneka, ada yang ngasih gantungan kunci, ya udah. Kemarin itu ada ada festival ada buku ya. Kan pernah kita tagih juga kan hadiah kan. Itu. Kita tagih aja gitu. Mana bukunya gitu. Yang bisa. Itu hadiahnya gitu. Bang, soal literasi tadi kan, orang-orang suka membaca, terus tidak mau membeli buku. Karena gini ya. Abang gini nggak sih, pernah kecewa nggak sih soal, abang kan nerbitin buku nih, ada nggak kejadian yang bikin abang ngerasa kecewa, kenapa Pasaman Barat itu kayak gitu, misalnya buku abang diminta gratis atau gimana gitu, apresiasinya kayak gitu. Kalau tingkatan kecewanya sebenarnya bukan kecewa gitu aja, bukan. Jadi sebenarnya kecewa yang diam lagi dalam diri kita. Memang gitulah dia keadaannya. Karena memang terbentuk selama ini seperti itu. Artinya buku ini penting. Lebih penting lagi misalnya beli CD gitu, lagu-lagu gitu. Memang seperti itu dididik selama ini. Ingat cerita saya tadi? Saya baca buku itu dibuang sama orang tua misalnya, gitu kan? Padahal dia pembaca buku loh. Karena dia takut kalau saya baca buku terus. Habisin waktu aja ya. Mau jadi apa nanti gitu? Itu kan bagus kamu bermain gitu. Nah gitu, seperti itu. Padahal mungkin harusnya memang anak-anak itu sebaya saya tuh umur SMP, SD SMP itu memang seimbang dia baca bukunya harus banyak gitu kan. Harus banyak dia baca buku. Masa-masa untuk mengisi diri ya. Umur 17 tahun itu harusnya dia itu dalam 1 bulan itu udah 8 buku dia itu baca itu harusnya. Waktunya juga banyak, Bang. Banyak. Itu makanya. Jadi hal seperti itu mungkin itu baru saya. Yang lain-lain mungkin seperti itu. Jadi buku ini tidak penting, makanya ngapain dibeli? Gitu kan? Padahal loh, zaman kita dulu harga satu buah buku Petruk 250 rupiah. Saya udah 500, Bang. Kenapa saya tahu 250 rupiah? Karena belanja saya setiap hari Kamis, hari pasar itu segitu. Abang beli 250 rupiah. Cuma untuk beli buku saya beli kan. Saya juga. Karena saya tahu kalau saya beli makanan, nanti di rumah nanti ada makanan dibelikan rumah. Gitu. Segitunya kita pengen membeli buku dulu ya. Dan buku itu saya jilid. Dijilid satu. Petruk kan tiap minggu ada edisi baru, Bang. Ada edisi baru. Nah, seperti itu. Dan mereka nggak beli buku itu bukan karena nggak ada duit ya. Pasaman Barat kayaknya cukup makmur ya. Orang-orangnya. Apalagi kemarin sawit mahal banget gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih apakah mereka beli buku di luar. Bisa jadi kan ke Padang, mungkin singgah di Gramedia, di toko buku sini. Mereka nggak mau beli buku di sana, bisa jadi karena tahu toko buku di sana ada kok. Di Simpang 4 ada toko buku. Ada toko buku Budiman. Itu sudah menerima buku-buku kita nih, udah mau dia jualkan gitu. Artinya sudah reseller ya? Iya, artinya udah ada yang membeli gitu. Dan sekarang kita perkenalkan
ke teman-teman di sana, adik-adik atau orang tua lah, bahwasanya membeli buku sekarang sudah bisa melalui digital gitu, melalui apa marketplace. Tapi gitu. Kesadaran itu kan memang harus di apa ya Bang ya, disampaikan lah gitu. Kalau misalnya kita mendukung teman-teman di Pasaman Barat jadi penulis, ya kita juga harus beli buku dia gitu. Itu wajib gitu. Iya. Karena kalau misalnya enggak ya percuma mereka akhirnya nanti. Betul. Gitu. Nah itu saya atas ajaran dari Boy. Enggak saya juga sih Bang. Ajaran dari Boy agak saya rem sekarang memberi buku gratis gitu. Iya betul. Enggak menurutku. Bukan karena ini. Jadi gini, saya juga punya pengalaman di haluan nih. Waktu jadi redaktur dulu, waktu memilih tulisan. Jadi kan ada beberapa teman mengirim tulisan, hanya sekedar tulisan gitu. Sementara dia nulis ke koran lain itu bagus tulisannya. Bagus. Kenapa ketika ke saya gitu dikirim yang enggak tulisan gitu. kelas 3-nya yang dikasih. Gitu. Bukan dia, bukan dia. Itu saya marah itu. Kalau saya ini kau anggap temanmu, berilah saya tulisan bermutu yang bagus seperti koran lain itu. Betul. Artinya kalau saya temanmu menulis buku, ya berilah bukunya. Atau bisa ke yang lain. Kalau saya temanmu ini bikin pokis misalnya, ya udah beli dia. Jangan gratis gitu. Betul. Setidaknya setengah harga bayar gitu. Betul. Modalnya lah bayar. Modalnya gitu. Nah, itu yang ditunjukkan harusnya gitu, dibangun seperti itu. Dan di Pasaman Barat itu sekarang mental itu udah mulai disosialisasikan. Sudah mulai. Alhamdulillah penghargaan seperti itu sudah termasuk mungkin ada beberapa tempat-tempat wisata juga yang mungkin dikelola oleh teman-teman pribadi. Itu sudah bikin harga dan ada harga, tiketnya ada. Dan itu misalnya saya punya teman nih, punya sebuah tempat di daerah Maligi, Surya ini pemuda pelopor Pasaman Sumatera Barat, dia sudah punya tempat di Maligi, sebuah tempat yang bagus. Itu ke sana saya bayar. Iya dong. Saya bayar dia sediakan saya makan, dia layani saya gitu. Wajar. Karena saya nggak mau gratisnya. Gitu. Karena kegiatan literasi, nulis buku, akhirnya jadi ekonomi kreatif. Iya, itu namanya impact namanya. Literasi ini harusnya mensejahterakan. Memberi kesejahteraan pada orangnya. Gitu. Karena ekonomi kreatif itu ya ada uangnya berarti. Gitu. Harus ada uang yang diputar. Gitu. Kalau kita pengen teman-teman kita besar sebagai penulis, ya kita harus support dia dengan membeli karya dia. Betul, agar dia bisa hidup. Bisa berkarya lagi. Betul. Nah, seperti itu. Sekarang buku baru selain esai tadi apa Bang yang mau diterbitkan ke depan? Ada satu novel. Novel ya? Novel satu sama esai itu. Yang dua itulah. Itu biografi lagi nggak? Nggak biografi sih, semacam saya membayangkan Pasaman Barat itu zaman dulu gitu. Oke. Di Pasaman Barat lah nanti. Fiksi sejarah gitu lah ya. Fiksi sejarah lah hampir. Fiksi sejarah ya. Saya niru apa sih? Ada apa? Bang Anom ini apa? Afian Anom ya? Siapa? Yang lupa saya nama novel ini. Niksana Banyu. Iya, ada pokoknya di novel itu dia berimajinasi lah. Menggabungkan sejarah dengan fiksinya gitu, insya Allah. Karena Pasaman Barat itu punya sejarah yang misterius. Banyak sih. Itu yang misterius ya. Banyak sih ya. Boy harus tulis itu. Saya tertarik sebenarnya waktu itu ada konflik antara keluarga Jawa dan Sumatera gitu, di Subang 3 gitu. Kakek saya pernah bilang kayaknya itu tertarik untuk dikisahkan, cuman belum ada waktu riset untuk itu. Dan di Pasaman Barat itu ada banyak sebenarnya yang bisa ditulis ya. Banyak sekali. Banyak. Tinggal nih teman-teman kita mau serius nulisnya, belajar industrinya. Jadi capek kita dalam nulis itu nggak cuman jadi capek doang gitu. Jadi ketika karya kita jadi, kalau kita paham industrinya, kita bisa diapresiasi dengan layak. Gitu. Betul. Dan itu jelas tentu berguna kepada masyarakatnya. Iya, betul. Dan banyak daerah kan juga terkenal karena di novel. Laskar Pelangi misalnya ya, itu ya ngaruh banget. Bangka Belitung jadi ngaruh banget gitu. Sangat pengaruh sekali. Ngaruh banget. Siti Nurbaya sebenarnya juga dari novel kan. Jembatan Siti Nurbaya akhirnya kan, ya itu dari novel Marah Lusti juga kayaknya gitu ya. Iya. Jadi emang kayaknya Pasaman Barat juga ada tempat-tempat yang seru kalau seru. Dan itu bisa siapa saja bisa menulis. Siapa aja. Datang aja ke Pasaman Barat. Datang aja ke Pasaman Barat. Saya. Bisa. Iya. Kegiatan sosial Abang
Selain kegiatan literasi tadi juga ada kegiatan di Muhammadiyah ya? Ya, Organisasi Muhammadiyah. saya kebetulan keluarganya Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah dari kakek nenek dan semuanya. Jadi secara darah memang dengan darah Muhammadiyah gitu. Jadi Saman Barat emang Muhammadiyah kayaknya. ada teman-teman yang lain pun ada. Ya soalnya saya juga ini MTSN-nya Malib gitu dulu. Oh, itu iya, kan Muhammadiyah Talu juga ya. kan. Kegiatan sosial yang abang lakukan ini itu kan kalau boleh dibilang nggak ada ininya ya bang ya, nggak ada materinya lah ya gitu. Materinya ada sih. Ya untuk abangnya. Oh iya. Hampir nggak ada lah. Jadi begini boy. Ada yang kita perbaiki pemahaman kita dulu dalam kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial ini tentu dia bukan bukan kegiatan yang mendatangkan uang. Ya, betul. Kan dia nih? Sukarela memberi memberi. Itu hubungannya dengan Tuhan itu. Iya, betul. Dengan Tuhan. Jadi kalau bicara materi, tapi bukan materi sih kalau kegiatan sosial ini. Ya, bagi saya itu kelapangan hidup. Iya, betul. Kelapangan kemudahan hidup. Iya, betul. Nah, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya kan abang berkegiatan terus nih bang. Bahkan untuk ngajak abang aja nih kita udah 2 minggu yang lalu ya, dan itu pun udah lama gitu. Karena kamu roadshow. Enggak, gini. Abang banyak kegiatan, belum lagi tugas abang sebagai ASN. Itu ASN sekarang tugasnya banyak banget lah bang ya. So tahu. Ada teman saya soalnya ASN. Beda-beda. Itu gimana abang istirahat bang? Maksudnya? Dia itu kayaknya membagi waktu aja. Itu tadi basic saya untuk berkegiatan itu keluarga. Alhamdulillah saya dikaruniai istri yang paham saya. Yang bisa menyiapkan saya untuk kegiatan-kegiatan dan mensupport itu. Nanti nggak ada komplain ya kalau pulang malam gara-gara kegiatan sosial? Insya Allah sekarang nggak ada komplain. Sekarang nggak ada komplain dan semua disiapin oleh istri. Anak-anak gimana bang? Anak alhamdulillah cukup belajarnya bagus. Nggak, maksudnya pernah komplain nggak ayah terlalu sibuk gitu? Nggak komplain juga. Karena mereka tahu waktu-waktunya. Ketika saya sudah misalnya di rumah, mereka lihat saya di rumah, lama di rumah nih, berarti waktunya untuk mereka gitu. Oke. Udah waktu untuk mereka. Tapi kalau saya misalnya masih di rumah pun sibuk persiapan mau berangkat segala macam, mereka tahu. Anak saya itu dilatih oleh ibunya itu dari kecil memang tidak mengikut kepada saya kalau saya berangkat gitu. Nah, gitu. Itu dia. Kalau saya dibilang ibunya kerja, berarti mereka udah ngerti aja gitu. Gitu aja. Dan kalau memang kegiatan-kegiatan misalnya kalau di Pasaman Barat, sama sini pun juga dulu gitu. Kalau ada kegiatan kita yang kegiatan sastra gitu, kegiatan saya bawa. Yang besar itu kan ke Taman Budaya sering saya bawa, ke acara-acara saya bawa gitu. Yang anak abang juga hobi gambar kan ya? Ya. Si Lintang, yang cewek mereka punya masing-masing anak-anak Lintang. Lintang yang cowok ya? Lintang itu dia juga membaca juga. Membaca ya? Bacaannya sekarang udah makin berat bacaannya. Bagi saya Lintang itu kawan diskusi. Yang cowok gambar? Menggambar juga, dia sangat suka menggambar, bikin komik sendiri. Siapa namanya bang? Lupa saya, sorry. Lintang Fatih. Yang cewek? Yang cewek Alia Akila. Alia SMP. Akila, ya. Si Alia itu bikin puisi. Puisi ya? Dia. Itu juga abang ajarin kalau di rumah? Saya nggak pernah ngajarin anak. Puisi? Mereka punya guru sendiri. Berarti paling nanti kalau dia nanya gimana gini, baru saya ajarin. Kalau saya kita biarin aja karena di sekolah sendiri, di sekolahnya dia punya pembimbing sendiri untuk literasi, untuk menulis. Berarti abang hanya menyediakan buku-buku? Iya, paling itu saya di rumah kan banyak macam buku itu. Ada sekitar 700 lebih buku yang bisa mereka akses gitu. Waduh, itu udah kayak pustaka sendiri ya mereka ya. Boy nanti main ke rumah nanti. Iya, siap. Bawa buku banyak. Siap. Itu di situ saya suruh aja baca buku. Dan istri juga suka baca buku juga. Banyak. Ya. Bang, kegiatan abang yang banyak ini, terutama literasi ya. TBM sekarang di Pasaman Barat ada berapa bang? TBM dalam angkanya itu 36. Cuma kan kita masih mendampingi ya. Kita masih mendampingi, kita masih memetakan mana yang aktif, mana yang memang serius dia gitu. Yang aktif itu sekitar 10 lah. 10 dan kita kemarin sudah raker. Sudah bikin forum TBM juga. Kita forum TBM atas usul dari Bang Subhan dan senior lah dari Bang KW juga. Kita bikin FTBM, Forum Taman Bacaan Masyarakat. Itu
ada beberapa TBM yang insya Allah bisa menjadi kantong literasi yang kuat di daerah-daerah gitu ya. Asalkan memang kesabaran kita lah mendampingi mereka gitu. Iya. Baru gitu. Jadi soal itu tadi membagi waktu tadi, gitu kan di keluarga tadi, otomatis saya dikuatkan dengan keluarga. Iya. Nah, kemudian soal pekerjaan dari kita sebelum lahir sampai kiamat juga kerjanya seperti itu juga sih. Karena kita emang ditakdirkan untuk bekerja ya, Bang. Tapi yang penting mana yang prioritas, mana yang tugas kita kerjakan, kita selesaikan. Kita selesaikan gitu. Itu aja. Dan kemudian yang di kegiatan-kegiatan sosial itu memang kebutuhan jiwa gitu. Entah mengapa gitu, memang gitulah. Saya sangat penting, sangat perlu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Iya, karena gini Bang, saya tuh kadang-kadang heran nih Bang Den ini istirahatnya kapan ya? Kalau pas ada bencana kemarin ya, gempa ya, Abang aktif juga. Pas ada kegiatan pariwisata, lagi aktif-aktifnya aktif juga. Kegiatan literasi aktif juga. Jadi gini, di Pasaman Barat itu kita punya jaringan teman relawan pegiat itu, orangnya itu-itu juga nanti. Iya. Jadi keasikannya di situ. Okay. Jadi ketika kita ada sesuatu, kita nggak susah gitu. Karena ya kita tinggal mengkonekkan aja, kita tinggal mengkolaborasikan saja gitu. Kita kolaborasikan saja. Dan itu tadi, yang penting kita niatnya aja dulu. Okay. Bahwasanya kita tidak mencari materi di sini, kita mencari uang. Kita mencari kelapangan hidup. Kegiatan kita sosial itu adalah mencari kelapangan hidup. Bagaimana kita berkehidupan lapang, mudah urusan kita, karena memudahkan urusan orang lain. Dan itu semua hanya bisa dibalas oleh Allah itu, Tuhan itu yang membalas. Iya, betul. Kalau udah Tuhan yang membalas, nggak ada lebih kaya dari dia lagi. Iya, betul. Nah, gitu. Itu saja dia. Betul. Yang penting berapa yang kita berikan. Berapa yang bisa kita berikan dari diri kita. Untuk masyarakat, untuk untuk orang lain. Itu. Karena jadi manusia itu bermanfaat itu, jadi manusia itu bisa bermanfaat pada orang lain. Itu jadi manusia. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bukan manusia. Kita masih orang. Iya, itu masih orang. Itu filosofinya gitu. Itu yang dicari sama siapa itu? Yang di Yunani, Aristoteles. Mencari manusia, itu manusia. Ketika kita sudah bisa bermanfaat orang lain, maka engkau manusia. Kalau belum bisa, dan itu yang Abang cari ya. Iya. Saya ingin jadi manusia. Iya, betul. Ya, saya ingin jadi manusia dan ingin mengajak yang lain jadi manusia. Manusia sama bertemu dengan manusia, ini nyambung sekali nih, luar biasa gerakannya. Makanya kalau Soekarno bilang kan, 10 pemuda itu, ya 10 pemuda yang manusia. Itu yang membangun negara. Saya sudah sering bilang nih. Bukan 10 pemuda yang malas ya. Iya, jadi salah satu poin literasi itulah membangun peradaban. Gitu ya, betul. Ya, membangun peradaban. Peradaban itu hanya bisa dibangun oleh orang yang beradab. Ya, betul. Dan orang yang beradab itu adalah manusia. Nah, gitu. Yang bekerja, yang mau berjuang. Ya. Itu dia, Bang. Di Pasaman Barat kan banyak ini Bang ya, banyak TBM juga sekarang, banyak kegiatan tolong dibantu-bantu literasi gitu. Itu biasanya kalau ada perantau Pasaman Barat yang pengen support, itu mereka bisa kontak kemana itu Bang? Kontak ke saya bisa. Ke Abang ya. Di Facebook ada Denny Malison namanya. Dan kemudian kita pun ada FPL Pasaman Barat pun kita punya media forum sosial. literasi Pasaman ada Barat di Instagramnya, ada YouTube-nya juga ada, FB-nya juga ada. Karena Pasaman Barat banyak orang kaya kan Bang ya. Kalau WA-nya 0813 78 60 5943. Sekali lagi Bang. 0813 78 60 5943. Silakan konfirmasi ke saya bagaimana cara pengirimannya. Yang jelas kita butuh buku yang banyak. Untuk diberikan, karena itu tadi di Pasaman Barat beli buku itu masih sulit. Maka kita beri mereka buku. Iya, biar mereka kecanduan dulu, nanti mereka beli sendiri. Jadi teman-teman belikan buku untuk Pasaman Barat untuk mendukung gerakan di Pasaman Barat. Nah, gitu. Untuk ini Bang, anak muda Pasaman Barat sendiri kan banyak yang kuliah ke Padang tuh Bang. Banyak sekali. Sejauh apa keterlibatan mereka dalam gerakan literasi? Saya memandang lebih luas lagi, literasi dalam arti yang lebih luas lagi. Jadi artinya bukan hanya sekedar membaca dan menulisnya saja gitu. Jadi teman-teman Pasaman Barat itu kalau pulang kampung, alhamdulillah saya perhatikan, walaupun tidak semuanya gitu kan, ada beberapa orang yang memang itu sangat berperan sekali. Maka saya bilang itu di Pasaman Barat untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya itu memang anak-anak muda yang akan memimpin. Iya, betul. Sekarang udah bermunculan nih, anak-anak muda yang sangat
care sama kampungnya, peduli sama kampungnya, mengkritik. Bagi saya kritik itu dari pemuda itu adalah karena dia care, karena dia peduli sama kampungnya. Iya, betul. Ketika dia peduli, dia akan mengkritik sesuatu. Dengan itu dia bekalnya nanti kalau dia mungkin bisa menjadi menduduki jabatan tertentu gitu, menjadi sesuatu lah untuk kampung halaman gitu. Dan itu banyak ya? Banyak sekali, alhamdulillah. Kalau teman-teman muda mahasiswa yang dari Pasaman Barat yang belum bergabung nih ke gerakan-gerakan literasi, itu biasanya apa sih Bang yang perlu mereka siapkan gitu? Saya secara pribadi sebetulnya tidak mengharapkan, juga tidak menyuruh mereka bergabung di forum pegiat literasi Pasaman Barat DFL. Silakan mereka bikin komunitas sendiri, bikin organisasi sendiri atau bikin forum sendiri. Kalau memang misalnya bidangnya ke literasi, bikin forum literasinya atau komunitas literasinya atau yang lain-lain. Pokoknya berdayakan semuanya dalam bentuk gerakan bersama gitu. Tapi kan nggak semuanya paham Bang. Kalau mereka pengen belajar ke forum literasi Pasaman Barat. Jadi mungkin soal paham ini karena dunia sekarang dunia bergerak namanya. Dunia bergerak dan segalanya bisa berubah dalam 1 jam, 1 hari bisa berubah. Kita bisa belajar. Bagi saya learning by doing itu sangat penting. Dan sebenarnya Abang juga terbuka untuk diskusi itu ya. Jadi lakukan saja rencananya kemudian. Itu teman saya nih yang bikin, ada Nofis Satria teman. Lakukan saja rencananya kemudian. Jangan banyak pikir dulu, paham dulu segala macam. Bikin aja dulu. Ya nanti kalau ada halangan baru pelajari dia. Banyak kok ruang belajar sekarang. Bertanya, googling, beli buku, baca buku gitu ya. Saya bisa. Kalau pengen diskusi sama Abang juga bisa lah ya. Bisa. Bang Denny, Pasaman Barat, apa yang Abang bayangkan Pasaman Barat 10 tahun ke depan itu? Abang harapan Abang Pasaman Barat yang seperti apa sih? Pasaman Barat itu adalah Indonesia mini. Segalanya yang ada di Indonesia ini itu ada di Pasaman Barat. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya hutan. Hutan yang sangat kaya. Segalanya ada di Pasaman Barat. 10 tahun mendatang Pasaman Barat itu adalah Indonesia mini. Asalkan dikelola oleh tangan yang tepat. Dan kita punya keberagaman suku, punya keberagaman budaya, yang sangat plural ya. Itu modal semuanya itu, modal. Dan orangnya berguna, dan bisa bermanfaat. Di mana-mana mereka ditempatkan, walaupun di kampung halaman, tapi mereka bisa jadi tokoh di mana-mana. Apalagi kalau di kampung halaman. Nah, sumber daya itu semuanya kalau memang dipergunakan sebaik-baiknya 10 tahun mendatang seperti yang bilang tadi, itu akan menjadikan Pasaman Barat itu sebagai Indonesia mini. Gerbangnya Sumatera Barat, gerbang barat Sumatera Barat. Nah, itu. Dan ada semuanya. Dan Abang punya harapan besar terhadap. Punya harapan besar dan saya optimis karena kita memiliki sumber daya itu semuanya. Asalkan berada di tangan yang tepat. Ya, karena kalau udah nggak di tangan yang tepat ya hancur-hancur lagi gitu ya. Apa yang kita bangun kadang-kadang malah diganggu lagi gitu ya Bang ya. Gitu. Oke. Bang, makasih Bang udah ngobrol di podcast ini. Sukses untuk gerakan-gerakan Abang di Pasaman Barat. Didukung juga. Ya, siap. Ditunggu buku-buku baru Abang. Ini kayaknya udah harus ada adiknya lagi. Tapi kalau ini hidangan pembuka berarti harus ada hidangan pokok ya. Hidangan pokok, hidangan utama gitu. Nantilah insyaallah. Kalau ada yang pengen beli karya Abang itu biasa bisa ke akun media sosial Abang langsung ya? Iya bisa. Atau di lini buku juga bisa. Ada di lini buku juga, ada di apa namanya penerbit nanti aku lupa sorry. Denta Publishing juga ada buku Abang di media sosial semuanya. Ada di media sosial semuanya. Terima kasih teman-teman udah menonton episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.